Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para bapak dan ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kitab kita, membahas kitab Tadhkiratus Sami'i wal Mutakallim, peringatan yang ditujukan kepada siapa saja yang mendengar ilmu dan berbicara tentang ilmu. Fi adabil alim wal muta'alim, berkaitan tentang adabnya seorang yang berilmu dan orang yang sedang menuntut ilmu. Ta'lif disusun oleh Al-Imam Badruddin Abu Abdillah Muhammad ibnu Ibrahim ibni Sa'dillah ibni Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, al-mutawaffa yang wafat sanata 33 wa 700 hijriyatan, wafat di tahun 733 hijriah. Beliau mengatakan, di pembahasan yang berikutnya kita masih di al-bab ar-rabi', bab yang keempat, yang mana bab ini membahas fil adabi, tentang adab-adab, etika-etika atau kesopanan-kesopanan, ma'al kutub, bersama kitab-kitab yang kita miliki, yang kita gunakan untuk belajar. Alati hiya alatul ilmi, yang mana kitab merupakan alat sarana untuk mendapatkan ilmu. Wa ma yata'allaqu bitashihiha, dan akan dipelajari juga apa saja yang berkaitan berhubungan dengan membenarkan atau mengkoreksi isi kitab. Kemudian wadhabtiha, dan juga mengharokati atau memberikan harokat atas apa yang ada di dalam kitab. Wa hamliha, dan bagaimana seorang membawa kitab. Jadi seorang penuntut ilmu tidak sembarangan ketika membawa kitab. Kemudian wawatiha, bagaimana cara meletakkan kitab. Wasiraiha, dan juga membeli kitab, apa yang harus didahulukan. Wa ariyatiha, dan di dalam meminjamkan kitab. Wa naskhiha, dalam menyalin kitab. Kalau kita tidak punya kitab, kita pinjam kitab orang lain untuk disalin. Ada adab-adab yang harus diperhatikan. Wa ghairi dzalika, dan selain itu. Beliau mengatakan sekarang bab yang berikutnya atau fasal yang berikutnya, ya. Karena di dalam pembahasan bab yang keempat ini ada 11 pasal atau 11 macam pembahasan. Ats-tsalits, yang ketiga, yaitu idza nasakha minal kitab, apabila seseorang dia menyalin dari sebuah kitab. Jadi dia tidak punya kitab, namun dia pinjam dari orang lain, pinjam kitab yang dijadikan sebagai muqarrar atau kitab acuan, kitab panduan. Au tala'ahu,
Jadi dia menyalin dari kitab atau dia ingin melihatnya, ingin melihat kitab tersebut. Fala yada'uhu, maka pelajaran pertama, tidak boleh dia meletakkannya alal ardi, langsung di lantai. Jadi kalau dia menyalin kitab yang disalin itu tidak boleh diletakkan di lantai sejajar dengan kaki, langsung tidak boleh. Ini adab ya, adab yang harus diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu. Ya. Jadi kalau bisa, kalau tidak ada meja kecil atau tawilah bahasa Arabnya, letakkan di atas tas misalnya, atau letakkan di pangkuan kita. Jadi jangan sampai diletakkan di lantai sejajar dengan kaki kita. Jangan diletakkan fala yadauhu, maka hendaknya dia tidak meletakkan alal ardi, di lantai. Dulu art itu artinya bumi, di atas tanah langsung. Mafrusan, dalam keadaan ya dia diletakkan itu terbentang kitabnya, mansuran, terbuka. Jadi tidak boleh meletakkan kitab dalam keadaan seperti itu. Misalnya ini ya, ini kan sudah terbuka begini ya. Jadi maka jangan kitab ini diletakkan di lantai dalam keadaan seperti ini. Kalau mau kita buka seperti ini ya, diletakkan di atas tempat yang apa? Lebih tinggi daripada lantai. Itu dalam rangka menghormati ilmu yang ada dalam kitab tersebut. Kadang-kadang berisi ayat Al-Quran, betul tak? Kadang-kadang isinya adalah tafsir dari ayat tersebut. Kadang-kadang isinya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kadang-kadang berisi dengan sarah penjelasannya. Kemudian beliau mengatakan yang kedua, bal yaj'aluhu, bahkan hendaknya dia menjadikan kitab tersebut, diletakkannya ya baina kitabaini, di antara dua kitab. Jadi meletakkan kitab yang benar itu sebenarnya seperti ini ya, seperti ini. Misalnya ini ada kitab ya, kemudian ada kitab lagi, terus kemudian kita punya kitab lagi, letakkan di antara dua kitab ini supaya bisa berdiri bersama-sama. Kalau seperti ini nanti ada caranya sendiri. Banyak orang meletakkan kitab itu bertumbuk seperti ini. Kitab itu kalau diletakkan bertumbuk mudah rusak. Terutama yang bawah biasanya ya, dia akan lembab ya. Tapi kalau seperti ini lebih awet. Makanya perpustakaan para syekh kebanyakan kitabnya begini letaknya ya. Nah itu. Kalau seperti ini nanti yang bawah biasanya ketekan oleh yang atas, lama-lama dia lembab, yang bagian bawah ya, kemudian bisa rusak. Beberapa kitab saya ketika saya tinggal belajar di Mekah, ketika saya pulang setelah sekian tahun, 9 tahunan, itu banyak yang bagian bawah itu dimakan apa? Rayap. Yang bagian bawah. Karena waktu itu saya belum punya rak-rakan yang banyak, maka rak-rakan bagian bawah itu untuk menumpuk sampai sekian ini kitabnya. Yang bawah sendiri akhirnya apa? Sempat rusak. Bahkan rayapnya sampai mengenai tulisan-tulisannya. Jadi bukan hanya apa yang terkena kertas pinggirannya, tapi sampai ke tulisan-tulisannya. Maka jangan meletakkan seperti itu. Letakkan di antara dua kitab, berarti posisinya apa? Berdiri. Au syai'aini, atau dua benda. Misalkan kalau zaman dahulu itu ada ya segitiga itu ya, standnya itu ya, yang tipis tapi dari plat itu ya, diletakkan begini. Orang-orang tua dulu punya itu. Sekarang tidak pernah saya lihat ya di toko-toko buku itu. Jadi dia seperti ini, nanti diletakkan gini. Ya, bentuknya ya, betul. Jadi segitiga seperti ini, nanti ada moncongnya dikit sini. Yang ini ya dilubangi apa? Ininya diletakkan di sini. Jadi nggak bisa ambruk. Ditekan dari sini tidak ambruk, sini juga tidak ambruk. Ya. Kitabnya diletakkan di antara itu. Au syai'aini, atau dua benda, apa yang bisa digunakan. Au kursiyil kutubi,
Atau rak kitab, kursi di sini maksudnya rak, bukan kursi yang kita duduki. Rak kitab al-ma'rufi yang sudah dikenal. Jadi rak kitab. Seperti yang di belakang itu ada lemari kitab. Ya, rak itu seperti ini ya. Tapi rak itu kan nanti ada tingkat-tingkatnya ya. Rak kitab bisa dari kayu, bisa dari bahan yang lain, bisa dari bahan kaca, tapi kaca yang tebal. Dan yang lain di beberapa masjid itu rak kitabnya itu dari bahan kaca, nanti kasih siku, boleh ya, tidak ada masalah. Katanya kalau kayu itu mudah lembab, kalau kaca tidak, ya kan? Dan terlihat nanti dari bawah kalau dia ada rayapnya kan kelihatan, nah, bisa langsung dibersihkan nanti. Jadi bahkan kaca itu tidak dirambati rayap ya, kalau kayu dirambati apa? Rayap. Apalagi bisa jadi nanti beberapa lantai yang belum porselin itu dia dibolong oleh semut, akhirnya rayap naik dari lantai yang bolong itu, yang berlubang. Al-ma'rufi yang sudah dikenal di kalangan penuntut ilmu. Apa tujuannya ya? Likaila yasra'a taqti'u habkihi, supaya tidak cepat terpotong-potong atau sobek-sobek hak bikihi, apa yang menjadi penguat dari kitab itu. Jadi kitab seperti ini, zaman dahulu ini di sini dikasih penguatnya seperti staples gitu ya. Ya, zaman dahulu kalau zaman kakek saya itu dijahit. Jadi penguatnya di sini itu dijahit. Dijahit pada jamaah rahmatullah. Nah, penguat itu kadang-kadang jahitannya kan timbul ya. Kalau dia ditumpuk-tumpuk, itu jahitannya akhirnya aus, terus brodol itu. Zaman dahulu begitu, zaman dahulu. Kalau kitab sekarang, alhamdulillah, itu jahitannya rapi, kadang-kadang staplesannya rapi. Bahkan sebagian kitab baru itu bukan dijahit tapi dilem ya, dilem remnya rapi ya. Kalau dahulu ada jahitannya, supaya tidak putus itu. Penguat yang digunakan untuk menjahit atau mengumpulkan kitab-kitab di zaman dahulu. Saya dulu diajari oleh kakek saya untuk menjahit kitab. Jadi dijahit ya. Karena dahulu buku-buku kan masih stensilan, masih lihat ya, buku lama dahulu. Itu kalau oleh kakek saya itu ditambahi kertas lagi agak tebal terus dijahit. Jadi nanti bukunya tidak mudah lepas. Karena lemnya di zaman dahulu belum sekuat lem di zaman sekarang ini. Masih ingat ya, kitab-kitab mudah brodol itu, mudah lepas kertasnya itu. Itu kalau orang dahulu dijahit kembali. Ustaz Abdul Hamid termasuk itu bisa menjilid atau menjahit seperti itu. Saya juga dulu diajari. Jadi kitab-kitab saya yang lama saya jahit itu. Wa idza wada'aha, kemudian yang ketiga, apabila dia meletakkan kitab-kitab tersebut, kitab-kitab yang disalinnya atau ingin dia baca ya, dia lihat fi makanin masfufatin, di tempat ya, fi makanin, di sebuah tempat, masfufatan, sebaiknya diletakkannya dengan berbaris. Jadi meletakkan kitab itu, kalau kita meletakkan di sebuah tempat, letakkan dengan berbaris. Faltakun ala kursi, bisa dijadikan kitab-kitab itu pada rak-rak, au tahta khosabin, atau di bawah sebuah papan kayu, au nahwihi, atau yang semisalnya. Wal aula, dan yang lebih utama, ini yang keempat, pelajaran yang keempat yang lebih utama adalah an yakuna bainahu wa bainal ardi khulwun. Hendaknya kitab itu ada jarak antara kitab tersebut atau rak tersebut dengan tanah, atau dengan lantai ya. Jadi kalau kita misalnya punya kitab, antara rak itu dengan lantai itu harus ada jaraknya. Ya, punya saya kurang lebih kalau di rumah saya itu rata-rata sekian ini. Jadi bisa disapu, bisa apa ya. Jadi sekian ini jaraknya. Karena ada beberapa rak itu langsung nempel ke lantai. Itu riskan untuk naik apa? Rayap itu. Karena kadang-kadang tidak terlihat naiknya dari belakang dia. Jadi rak-rakan yang baru-baru sudah bagus itu di perpustakaan itu. Di beberapa pondok pesantren seperti itu, ada jarak. Jadi betul-betul
Dulu sudah diperhatikan ini ya. Jadi Bapak kalau membuat rak kitab harus ada jarak antara lantai atau tanah dengan apa? Dengan paling bawah raknya itu. Untuk meletakkan apa? Kitabnya. Dan saya rasa di zaman ini ya lebih murah dan lebih awet pakai besi ya dan plat. Saya sekarang pakai besi dan plat. Dulu saya pakai kayu jati, terlalu mahal sekarang. Dan kekuatannya tidak seperti besi. Jadi biasanya yang tengah itu melengkung kalau tidak dikasih penyangga. Jadi saya punya rak dari kayu jati kurang lebih sekian ini ya, 1 meter ini ya, ada ya, atau lebih, kurang lebih sekian ini. Itu tengahnya melengkung, kalau diisi kitab penuh, tengahnya agak melengkung, kelihatan sudah sekarang. Semua melengkung, padahal pertama beli tidak melengkung. Jadi ketika dibebani kitab melengkung, kalau besi tidak. Bahkan besi itu kita injak, anak-anak saya itu kalau ngambil kitab kadang-kadang injak besinya itu tidak melengkung dia. Pakai besi. Karena ada penyangganya, plat-platnya itu, penguatnya itu. Untuk tahanannya. Jadi hendaknya khulun, ada tempat kosong, ada space kosong. Jangan langsung ya melekat dengan lantai atau tanah. Kemudian yang kelima wala yadauha, dan tidak meletakkan kitab-kitab itu alal ardi, langsung ke tanah atau lantai, kaila tatanadda, supaya tidak lembab. Jadi kalau kitabnya kertasnya lembab itu nanti mudah rapuh kertasnya, mudah rusak. Autabla, atau supaya tidak basah. Beberapa rumah kalau musim hujan itu apa namanya, ngembes ya, jadi merembes. Dan itu bisa merusak kitab. Jangankan kitab, beberapa masjid itu karpetnya lah bisa rusak, kena rembesan dari bawah airnya. Apalagi yang di dekat sungai ya, dekat aliran air. Jadi dalam Islam sampai demikian. Jadi kitab ini termasuk kitab yang lengkap. Sebaiknya ya kalau ada di antara penuntut ilmu ya mau merangkum dan meringkas kitab ini, bagus dibuat dengan bahasa sendiri supaya mudah dipahami oleh orang-orang sekarang. Misalnya tidak langsung meletakkan di lantai, tapi yang kedua harus ada jarak antara apa? Lantai dengan papan kayunya atau plat besinya, supaya tidak langsung ke lantai ya. Baik. Kemudian yang keenam, wa idza wada'aha ala khasabin, apabila dia meletakkan kitab-kitabnya di atas papan kayu, wa nahwihi, atau yang semisalnya. Kalau sekarang apa, selain papan kayu, plat atau kaca, beberapa masjid saya lihat itu dari kaca untuk meletakkan kitab-kitab itu. Tidak masalah kalau kacanya besar, kemudian segitiga untuk penyangganya kuat, nggak ada masalah. Ja'ala fauqaha au tahtaha, maka dia bisa menjadikan ya kitab itu ada di atas atau di bawahnya. Ma yamna'u, atau dia menjadikan di atas kitab-kitab itu atau di bawah kitab-kitab itu, ma yamna'u ta'akula juludiha bih, apa yang bisa menghalangi untuk termakannya kulit-kulit dari sampul kitab tersebut. Jadi misalkan ya kitab-kitab ini kan dulu, kalau sekarang kan bukan kulit ini. Ini apa ini para jamaah biasanya? Inilah sampulnya itu. Jadi ada kertas tebal, kemudian ada pelapisnya bukan kulit. Sekarang imitasi ya. Kalau zaman dahulu kulit. Ya. Saya masih punya kitabnya kakek saya itu, diwariskan ke saya. Jadi betul-betul kulit dulu ini. Ini sampulnya ini. Terutama kitab-kitab yang tebal-tebal itu. Nah, supaya tidak rusak, letakkan sesuatu di atasnya atau di bawah kitab ini. Ya. Jadi letakkan sesuatu di atasnya, sehingga kulit itu tidak terkena. Misalnya kalau zaman dahulu air dari atas ya langsung mengenai kulit dari kitab itu sebagai sampulnya supaya tidak terkena. Wa kadzalika, yang ketujuh, demikian pula yaj'alu bainaha wa baina ma yusadifuha, dia jadikan
antara kitab-kitab tersebut, jadi dia jadikan antara kitab-kitab tersebut dan antara apa saja yang bisa mengenainya, mengenai kitab-kitab tersebut, dijadikan ada sesuatu. Jadi jadikan ada sesuatu yang tidak langsung mengenai kitab-kitab tersebut. Kalau lemari itu kan enak ya, atasnya ada kaca, samping-sampingnya dikasih kaca. Tapi kalau kita membuat rak dari lemari kaca seperti itu yang lengkap mahal ya. Tapi sekarang ini kan rata-rata atap rumah itu bagus-bagus, sehingga insya Allah tidak merusak apa? Kitab, walaupun di atas kitab tidak ada sesuatu. Yang penting dijaga ya, rak itu jangan menempel ke tembok. Kemarin kitab saya ada ya, mungkin anak saya ngambil dia lupa, jadi kan kadang-kadang meletakkan begini ya, terlalu mepet ke tembok. Jadi yang mepet ini ada hitam-hitamnya di kertasnya itu. Jamur itu ya, ada hitam-hitamnya. Di kertasnya ada jamurnya. Dan saya pegang itu seperti kertasnya hampir kayak seperti merpel gitu. Karena dia kena apa? Jamur yang dari tembok kita. Terutama tembok, kadang-kadang tembok bagian luar itu kan kadang-kadang kalau zaman dahulu belum no drop catnya itu. Jadi kalau ada hujan itu masuk ke dalam, ngerembes ke dalam. Makanya yang zaman dulu ya, kalau sekarang ini sudah no drop, ini kayaknya no drop ini. Kalau sudah no drop yang luar terutama ya, itu tidak bisa nerembes ya. Jadi dia akan turun ke bawah. Atau zaman dahulu itu tidak langsung di semen dulu, langsung dicat ya, atau di pamir langsung dicat, itu tidak bisa itu. Harus di semen dahulu, baru kemudian dicat atau di pelamir. Nah, jadi harus diperhatikan dalam meletakkan kitab-kitab para jamaah. Yang membuat saya prihatin di zaman ini, beberapa santri itu kalau pulang itu kitabnya ditinggal, tidak dibawa. Sudah kita beritahu tidak mau mengambil, mau kita kirim butuh biaya. Akhirnya kami sampaikan ini wakaf untuk pesantren sudah. Jadi kitab-kitab akhirnya banyak. Jadi santri yang tidak bisa pilih kitab bisa memakai kitab tersebut. Walaupun Bapak Ibu ya, walaupun kita selesai belajar kitab, kita nanti tidak jadi ustadz atau kiai, kita misalnya menjadi pedagang atau pegawai, kitab itu tolong dibawa pulang, diletakkan di rumah. Masa seorang muslim tidak memiliki koleksi kitab? Sekalipun jarang kita baca, setidaknya itu nanti menjadi nasihat bagi anak-anak kita kelak bahwa orang tuanya dulu juga belajar agama, belajar ilmu. Ini buktinya kitab-kitabnya ada, apalagi ada coretan bapaknya di situ ya, ada faidah-faidah yang ditulis dalam kitabnya. Maka itu akan menjadi pelajaran bagi anak-anaknya kelak di kemudian hari ya. Jadi saya itu menjadi senang beli kitab atau senang mengkoleksi kitab itu dari kakek saya. Kitabnya banyak, teman-temannya sesama santri kalah semuanya. Jadi beliau ini kalau ke satu kota itu yang dituju toko buku dulu. Saya masih ingat itu. Nah, saya diberikan majalah dulu karena belum senang kitab zaman dahulu ya. Kita masih SD kecil itu diberikan majalah. Majalah favorit saya dulu majalah Sahabat. Namanya Sahabat majalahnya. Ya. Terus kalau ibu saya dibelikan majalah Ananda namanya. Ya, kalau bibi saya dibelikan Bubu. Majalah Bubu. Wah, parah ini majalah Bubu ini. Ya, pokoknya untuk bacaan nggak apa-apa kalau untuk bacaan. Tapi kalau untuk di isinya Bubu ini tahu Bubu tuh, majalah Bubu ya itu. Gitu. Memang banyak warna-warninya, menarik bagi anak-anak SD itu. Teman-teman saya senang main ke rumah saya membaca Bubu saya. Mau saya dibelikan, ya mau manut saja. Kalau ibu saya langganannya Ananda, kakek saya langganannya apa? Itu Sahabat, ya. Majalah Sahabat ini. Masya Allah. Akhirnya sekarang senang beli kitab, ya. Bapak Ibu tolong kalau punya duit, anak-anak sekali-kali diajak kemana? Ke toko kitab ya, toko buku. Belikan buku-buku tentang sejarah Nabi atau apa yang mereka suka baca, bagus itu, ya. Atau sejarah para sahabat, supaya mereka mengenal ilmu dari sejak dini. Atau
yusniduha min haitin. Kalau tidak punya rak ya, boleh dia kitab-kitab itu disandarkan pada tembok dengan syarat tadi temboknya aman dari apa? Rembesan. Ya. Daripada kitab itu begini, mohon maaf ini yang dimaksud oleh Syekh itu orang yang tidak punya rak ya. Jadi kita punya meja tapi tidak ada rak, ya paling tidak kitabnya disandarkan pada tembok itu. Jadi tidak diletakkan di bawah, minimal di atas meja ya. Au ghairihi atau disandarkan pada selain tembok, boleh. Apa saja yang digunakan untuk sandaran. Wa yura'il adaba, dan hendaknya seorang memperhatikan adab etika dia. Ini yang kedelapan ya, memperhatikan etika dia fi wad'il kutubi, di dalam meletakkan kitab-kitab. Jadi ada adabnya saat kita meletakkan kitab-kitab. Bi'tibari ulumiha, dilihat kepada ilmu-ilmu yang ada dalam kitab tersebut. Wasarafiha, dan kemuliaan yang ada pada kitab-kitab tersebut. Jadi lihat ilmunya, lihat mulianya kitab itu. Di dalam kita meletakkan kitab diperhatikan itu berjamaah. Tidak boleh sembarangan meletakkan apa? Kitab. Wa musannifiha, dan dilihat pula kepada penyusun-penyusunnya, penulis-penulisnya. Wa jalalatihim, dan kebesaran mereka para ulama. Fayadul asrafa, maka hendaknya seseorang itu meletakkan kitab yang paling mulia. Itu a'lal kulli, lebih atas dari seluruh kitab-kitab yang ada. Jadi kalau harus ditumpuk, atau kalau tidak ditumpuk, ini rak pertama kitab apa dulu, rak kedua kitab apa gitu. Kalau saya, karena kitab saya banyak, itu ada sehingga ketika dibutuhkan sewaktu-waktu kita bisa merujuk dengan cepat, tidak perlu mencari ya. Tsumma yura'i at-tadrij, kemudian memperhatikan ya urutannya. Jadi kitab itu punya urutan. Fa in kana fiha, apabila di antara kitab-kitab itu terdapat al-mushaful karim, mushaf Al-Quran yang mulia, maka ja'alahu, ini yang ke-9 ya, memperhatikan urutan kitab ya. Tadris itu urutannya ya. Jika di dalam kitab-kitab itu di tengah-tengahnya terdapat mushaf Al-Quran yang mulia, ja'alahu, maka hendaknya dia menjadikan mushaf tersebut a'lal kulli, berada pada paling atas dari seluruh kitab-kitab. Jadi misalnya rak pertama mushaf Al-Quran, tafsir dan seterusnya. Rak kedua hadis-hadis, begitu Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan At-Tirmidzi ya, atau Jami' At-Tirmidzi, Sunan An-Nasa'i, Sunan Ibnu Majah dan seterusnya. Jadi yang pertama Al-Quran dulu. Wal aula, dan yang lebih utama, an yakuna fi kharitatin dzati urwatin fi mismarin, dia meletakkan ya fi kharitah, diletakkan pada tempat kitab, semacam tas ya, di zaman dahulu tapi dzati urwatin, yang dia punya lubang. Jadi tas ini ada lubang, fi mismarin, yang bisa dipasang di paku. Jadi tas nanti ditempelkan tembok, kita maku di tembok itu ada semacam kayak tas. Di sini tidak ada, kalau di Arab masih ada. Jadi dia dari bahan kain, dalamnya sepertinya ada kayak kardusnya gitu, tebal itu. Jadi nanti seperti semacam tas ya, diletakkan di tembok, kemudian ada lubangnya, dipaku di situ. Jadi terhalang karena ada kainnya, ada pelapis kainnya. Kalau Bapak Ibu pernah lihat tas-tas kain ya, tas-tas kain, tapi yang ada dalamnya itu ada kardusnya, jadi tebal dia. Nah, itu ada tas begitu. Itu biasanya untuk menyimpan tas-tas wanita yang mahal-mahal. Nah, kalau bapak-bapak
istrinya nggak punya tas wanita mahal tidak tahu. Saya tahu karena apa? Bibi saya tasnya mahal-mahal. Suaminya profesor doktor, tante saya itu tasnya mahal-mahal, jutaan-jutaan. Itu pakai gitu, ada tasnya itu. Nanti depannya itu ada plastiknya penutupnya. Jadi tas itu gantung kayak apa? Seperti rak itu. Ini satu. Nah itu untuk buku bagus itu. Itu di Arab sana dipakai seperti itu. Digantung di mana? Tembok dia, bagus itu. Nah, dibuat kalau di sini belum umum, kalau di Arab sudah dari dulu perjuangan. Ya. Awwatatin fi haitin, atau kalau tidak punya yang seperti itu, tas dari kain, maka diletakkan juga boleh pada tembok, yang penting tohirin, temboknya bersih. Jadi temboknya tohirin, suci, nadhifin, bersih. Fi sadril majlis, di bagian depan majlis. Maksudnya apa? Kalau orang Arab kan punya tempat duduk, itu ada ruang tengah, ruang depan. Makanya para ulama itu kitabnya mesti di ruang tamu, di ruang depan, diletakkan di situ. Karena di ruang depan itu saya biasa, Pak. Jadi kalau kita belajar dengan ulama Saudi itu mesti di ruang tamu. Ruang tamunya itu saya gambarkan gini. Jadi ya, mereka itu ada tembok, ada pintunya besi biasanya. Kita ketuk, dibukakan, nanti baru kita bisa mau masuk ke ruang tamu. Ruang tamu nanti ada pintunya lagi, ada temboknya lagi. Itu tadi tembok luar ya, tembok pagar ya. Lalu di ruang tamu itu berjajar mengelilingi ruang tamu itu letter U, bahkan ada yang bukan letter U. Kalau misalnya pintunya hanya di pojok, ini seluruh tembok ditutupi apa? Kitab. Dan itu diturun oleh para ustadz, para kiai Ahlus Sunnah wal Jamaah meletakkan kitabnya seperti itu. Karena biasanya tamu itu sekalian belajar, maka kitab-kitabnya di situ. Jadi kami begitu. Dan di belakang ruang tamu itu kalau di Saudi ada dapur dan ada kamar mandinya. Jadi santrinya kalau kebelet tidak perlu pergi ke masjid. Jadi ada kamar mandi, ada dapur di situ. Syekhnya, putra-putranya biasanya membuatkan kita teh di situ, kopi di situ. Baru nanti ada pintu lagi, jadi setelah dapur itu terpisah, ada pintu lagi untuk ke ruang dalamnya rumah syekh. Dan kita tidak pernah tahu dalamnya rumah syekh seperti apa. Kecuali beberapa syekh, guru saya inti itu, guru-guru yang senior, kami sering diajak ke dalam. Itu ruang tengah khusus untuk menjamu tamu ketika makan. Jadi temboknya bersih, tidak ada apa-apanya. Kami makan di situ. Tapi kami tidak bisa melihat bagian kamarnya karena ada pintu lagi. Beda kalau dengan kita, kamar itu langsung menghadap ke ruang tamu karena memang rumahnya sempit. Itu dia, bukan menghina, kenyataan seperti itu. Kalau orang Arab rumahnya seolah-olah seperti rumah kuno itu, rumah mbah-mbah kita dulu. Itu kan ruang tamu kayak pendopo, mbah-mbah kita dulu ya, seperti pendopo. Itu orang Arab begitu. Muridnya, jadi rata-rata saya itu ruangan tamu seperti ini, kayak masjid ini. Karena muridnya banyak yang belajar itu, puluhan datang ke situ belajar rutin. Jadi besar sekali, kamar mandinya ya kurang lebih sebesar itu, kurang besar. Kalau kamar mandi orang Arab itu luas sekali. Ya, kamar mandinya luas. Kemudian ada dapurnya sekalian, Masya Allah. Mereka seperti itu. Bahkan saya pernah tinggal di rumahnya orang Arab, saya sewa waktu itu seharga 10.000 per tahun, berarti 44 juta per tahunnya kalau dirupiahkan, 10.000 real Saudi. Itu saya sewa. Itu ruang tamunya itu ada kamar mandinya 3 ruang tamu itu. Jadi ruang tamunya kamar mandinya berapa? 3. 2 ada WC-nya, satunya untuk mandi saja. Jadi santri-santri kami para TKI yang belajar kepada saya di Saudi itu, mereka tinggal di ruang tamu itu. Walaupun nginap 1-2 hari silahkan, kan libur mereka kerja itu kan 1-2 hari liburnya. Itu tinggal di situ, sudah ada kamar mandinya dan seterusnya. Enak itu ya. Dan terpisah dengan ruang dalam kami, tidak menyatu. Mereka langsung keluar ke pintu utama luar, pintu pagar luar. Tidak bisa melihat dalamnya rumah kita. Bapak yang uangnya banyak nanti di model begitu, Pak. Rumahnya yang lama ini dolai, dijual saja, bangun rumah seperti syekh-syekh Saudi, aman itu. Tamu tidak bisa longok-longok ke rumah kita.
Jangan buat sistem rumah yang tidak islami lah. Masa kamar menghadap ke ruang tamu, kita jadi segan, nanti anaknya kecil bludas-bludus, di situ ada istrinya terbuka, kelihatan auratnya dan seterusnya ya kan. Karena anak kecil karena buka-buka ini sitar ya ta? Kelambu itu kan buka-buka terus anak kecil uminya di dalam kelihatan. Kita tidak nyaman bertamu lama-lama. Kalau di Saudi nyaman. Dari ruang tamu buat tiduran oleh tamunya biasa itu ya. Karena tidak menghadap langsung ke ruang tengah maupun ke kamar. Kalau perumahan di Indonesia bagaimana Pak? 2 kamar itu langsung menghadap ke ruang tamu atau ruang tengah. Sehingga kadang-kadang tidak nyaman bagi istri kita kalau tamunya suaminya terlalu lama ya, tidak nyaman, mau keluar-keluar tidak enak berjamaah. Ini di konsep seperti itu. Jangan belum pernah ke rumah saya, depan ada kamar mandinya sendiri, ada wastafel itu, ada kamar mandinya sendiri aja. Jadi bebas. Santri-santri saya hampir setiap hari tidur di rumah. Jadi mereka yang agak nakal kan dimarahi ustadznya agak galak-galak, tidurnya di rumah saya itu. Kan gak wani ustadz, turun yang ngomongnya mudir nyeneni gak wani ya ta. Ya, situ tak selentik itu. Jadi anak-anak yang agak beling-beling itu kadang tidur di rumah saya ta. Karena ada kamar mandinya bebas, ruang depan bebas dipakai ya ta. Jadi tamu-tamu silahkan, ada kasurnya saya kasih kasur Pak ya, gitu. Jadi bebas, ada kipas angin, ada untuk bikin kopi, ada mejanya gitu. Belum pernah ke rumah saya tahu kan? Tidak meriko, mungkin kalau jamu nasi pecel pagi, ya siang nanti soto, ya nanti malamnya sate gitu, insya Allah. Iya. Taib. Kemudian yang ke-10, setelah Al-Quran apa? Setelah mushaf Al-Quran dan tafsir, thumma kemudian kutubal hadis, letakkan kitab-kitab hadis. Jadi urutan kedua itu kitab-kitab hadis. Karena sumber agama kita yang paling otentik Al-Quran dan Al-Hadis. As-sirfi, kitab-kitab hadis yang murni. Seperti apa? Sahih Bukhari, Sahih Muslim itu namanya kitab hadis yang murni. Ya. Maksudnya apa? Kalau kitab hadis yang tidak murni itu maksudnya di situ bukan hanya hadis, ada penjelasan ulamanya, berarti sarahnya. Itu berarti tidak murni, itu di bawahnya lagi nanti. Jadi Quran baru kitab hadis yang isinya hanya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak mensejajarkan kitab yang berisi sabda Nabi dengan ucapan ulama, gitu loh. Tidak kita sejajarkan. Jadi sampai seperti itu para ulama dahulu menyusun ya rak-rak bukunya. Contohnya di sini kasahihi muslimin, seperti Sahih Muslim. Jadi seperti Sahih Muslim itu langsung ditaruh setelah mushaf Al-Quran. Thumma kemudian baru setelah hadis yang murni, tafsirul Quran. Jadi Quran yang hanya mushaf itu, hadis yang murni, kemudian baru kitab tafsir di bawahnya hadis. Baru setelah itu thumma tafsirul hadis, syarah hadis, penjelasan hadis. Quran, hadis, tafsir, kemudian syarah penjelasan hadis seperti apa? Fathul Bari gitu ya. Tuhfatul Ahwadhi, kemudian kitab-kitab syarah hadis yang lainnya, Subulus Salam misalnya, itu taruh di situ ya. Ditaruh di bawahnya kitab tafsir. Kemudian baru summa usuluddin, kitab-kitab yang merupakan pokok-pokok prinsip-prinsip agama seperti akidah dan tauhid. Itu di bawah kitab syarah hadis. Isinya akidah dan tauhid. Summa kemudian usulul fikhi. Kitab-kitab yang isinya adalah prinsip-prinsip pokok-pokok tentang fikih. Jadi usul fikih ya. Kaidah-kaidah fikih. Al-Qawaidul Fiqhiyah misalnya diletakkan setelah kitab-kitab akidah, kitab-kitab tauhid. Summa kemudian baru al-fiqh, kitab fikih. Setelah kitab usul dulu baru fikih. Karena fikih itu munculnya setelah ada kaidah-kaidah. Kaidah itu kan ya adalah dasar-dasar penentuan fikih. Kaidahnya didahulukan baru fikihnya belakangan. Kemudian baru apa? Tsumman nahwa was-sarfa. Kemudian kitab nahwu dan
wa tasrifa dan tasrif, kitab nahwu dan sorof. Berarti kitab tata bahasa Arab. Saya ulangi urutannya tadi, mushaf Al-Quran, kemudian kitab hadis yang murni isinya hadis, kemudian baru tafsir Al-Quran, di bawahnya adalah syarah atau tafsir hadis, di bawahnya lagi akidah atau tauhid, di bawahnya lagi usul fiqh, di bawahnya lagi fikih. Baru setelahnya adalah nahwu dan tasrif sorof. Summa baru kemudian setelah nahwu sorof, as'arul arabi, syair-syair orang-orang Arab. Seperti Diwan Imam Syafi'i, itu kumpulan syair-syair orang-orang Arab. Atau kitab Al-Adab Al-Arabi, sastra Arab, itu diletakkan setelah apa? Kitab-kitab nahwu dan sorof. Thummal arudha, kemudian kitab arud. Arud itu kitab yang membahas tentang timbangannya ya syair orang Arab, sehingga bisa diketahui mana timbangan-timbangan yang benar tentang syairnya orang-orang Arab. Kitab arud namanya. Thayyib, ini urutan-urutannya. Kalau seandainya kita meletakkan kitab itu apa? Bertumpuk ya. Fa inistawa, kalau ada yang sama dari kitabani, ini yang berapa? 11 ya. Yang ke-11, apabila memiliki dua kitab yang sama, fi fannin, dalam satu fan bidang keilmuan. Misalnya sama-sama tafsir Al-Quran atau sama-sama syarah hadis, maka a'la aktsarohuma Qur'anan au haditsan, pilih mana di antara kedua kitab itu yang paling banyak dalil Quran dan hadisnya. Itu yang didahulukan. Saya ulangi, fa inistawa kitabani, apabila sama dua kitab yang kita miliki, fi fannin, dalam satu fan, dalam satu ya, bidang keilmuan, maka a'la aktsarahuma, yang dipilih adalah mana yang paling banyak dari keduanya Qur'anan, isi bacaan Qur'annya atau ayat Al-Qur'annya, au hadisan atau hadisnya. Jadi mana di antara dua kitab itu yang paling banyak isinya? Taib. Kalau ini lebih banyak dalil Qur'annya, maka dia diletakkan lebih atas. Yang dalil Qur'annya sedikit, di bawahnya. Seperti itu urutannya. Wa inistawaya, apabila keduanya masih sama, ayatnya sama-sama banyaknya, hadisnya juga sama-sama dalilnya banyak. Ya. Bagaimana kalau sama-sama banyaknya? Contoh, saya beri contoh ya. Kitab fikihnya Syekh Shalih Fauzan dan Syekh misalnya Abdul Azim Badawi, itu dalilnya sama-sama banyaknya. Jadi perkataan kedua Syekh itu sedikit, hanya penjelasan singkat saja. Isinya dalil Quran, hadis, penjelasan para ulama. Kan sama toh? Bagaimana? Mana yang diletakkan paling atas? Maka fabi jalalatil musannifi, maka dilihat kebesaran penulisnya. Mana yang lebih alim antara Syekh Shalih Fauzan dengan Syekh Dr. Abdul Azim, Syekh Dr. Shalih Fauzan atau Syekh Dr. Abdul Azim. Begitu, nanti ditimbang seperti itu. Maka kitabnya orang yang lebih alim diletakkan lebih atas. Jelas ini berjamaah rahmatullah taala. Fa inistawaya, kalau ternyata orangnya sama-sama alim, bingung kita menentukan ini. Sama-sama orang alim ini. Fa aqdamuhuma, maka mana di antara keduanya itu yang paling dahulu kitabatan ditulisnya. Jadi kitab mana yang paling dulu ditulis, itu yang diletakkan paling atas. Di mana lihat? Di sampul itu. Bisa kelihatan ya, nah, itu. Atau dicetak kalau sekarang ya. Biasanya di sampul itu ada ditulis tahun berapa, dicetak tahun berapa gitu. Ada cetakannya. Kalau yang punya saya ini misalnya cetakan pertama ini. Berarti cetakan pertama ini paling awal 2018 1439. Ini cetakan pertama. Berarti nanti kalau panjenengan punya cetakan kedua, berarti di bawahnya kan begitu. Karena lebih dulu ini ya ta? Di dulu ini. Bisa dilihat itu Pak Jamaah. Kitab-kitab mesti ada itu. Kadang-kadang disebutkan ditulis tahun ini, dicetak tahun ini, ya, dan seterusnya. Thayyib.
Kemudian wa aktsaruhuma wuku'an, dan jika tetap sama, mana di antara keduanya yang lebih banyak, kitab itu berada fi aidil ulama'i, di tangannya para ulama, wassalihin, dan orang-orang soleh. Contoh ya, kitab tauhid itu banyak macamnya. Ada kitab tauhid yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ada kitab tauhid yang ditulis oleh misalnya ya Syekh Dr. Shalih Fauzan, ada kitab tauhid yang ditulis misalnya oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan seterusnya. Kira-kira yang kita dahulukan mana itu? Ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ya. Beliau lebih dahulu ya. Dan kitab itu ada di tangan para ulama banyak. Kalau kitabnya Syekh Shalih Fauzan belum tentu punya panjenengan ya. Tapi Syekh Muhammad bin Abdul Wahab panjenengan punya, berarti ditaruh di paling atas dia. Penulisnya lebih alim, lebih sepuh, dan juga kitabnya lebih banyak tersebar di tangan para ulama, banyak dikaji gitu lah. Kalau sama bagaimana? Fa inistawaya, apabila sama keduanya, maka fa as-sahahuma, maka mana yang lebih sahih, lebih otentik dibandingkan yang lain. Diperhatikan hadis-hadisnya ya. Diperhatikan dalil-dalilnya, istimbat dalilnya, pengambilan dalilnya, penentuan hukumnya. Memang ini tidak mudah, tapi bisa ditanyakan kepada ulama-ulama. Kira-kira dari dua kitab ini mana yang kita lebih dahulukan. Kemudian wayan bagi, dan selayaknya an yaktuba ismal katibi alaihi, dituliskan nama an yaktuba ismal kitabi alaihi, selayaknya dituliskan nama kitab itu pada kitab tersebut, fi janibi akhir safahat, di sisi dari akhir halaman-halaman kitabnya, min asfal, dari bawah. Ini zaman dulu ini. Jadi kitab zaman dahulu nama kitabnya bukan di depan seperti sekarang. Jadi kitab zaman dahulu, ya, tapi di akhir ya, di akhir halaman, kemudian di bawahnya ini nama kitabnya. Pernah lihat nggak? Ada kitab kuno ada gitu. Ya, panjenengan pernah lihat manuskrip itu tulisan tangan asli itu. Jadi depan itu biasanya apa, Pak? Depan basmalah dulu, Bismillahirrahmanirrahim, kemudian apa? Takdim, muqaddimah, Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itu apa? Adab, mendahulukan apa? Memperkenalkan Allah dulu, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian apa? Muqaddimah, pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah SAW, doa kepada kaum muslimin. Baru nama kitabnya itu di terakhir itu. Kalau sekarang terakhir itu biasanya ditulis oleh fulan di akhir, misalnya akhir penulisan hari ini, tahun ini ditulis oleh fulan, misalnya gitu. Sekarang, kalau zaman dulu tidak, nama kitabnya ditulis terakhir sebagai adab itu. Itu adab. Sekarang nama kitab di depan, gitu, di depan. Kenapa, Pak? Kenapa dahulu nama kitab di belakang? Siapa yang bisa memberikan argumen? Logikanya bagaimana itu? Alasannya apa itu? Pertama, mendahulukan kan basmalah dulu ya, untuk mengingat Allah ya. Jangan mendahulukan untuk ingat penulis kitabnya. Itu kan keliru ya. Kita menulis kitab ini untuk mendekatkan manusia ke jalan Allah kan, kepada Allah. Yang kedua apa? Kalau diletakkan di depan, inilah contohnya, mulai redup ini namanya, ya enggak? Nama kitab saya mulai redup enggak ini? Nah ini. Karena sering saya pegang gitu. Kalau di belakang kan tidak dipegang, apalagi di bawah, ya enggak? Zaman dahulu, sekarang pun lihat, rata-rata kitab saya sudah mulai begini, Pak. Ya, pudar itu sudah. Mulai pudar itu. Ya, itu. Gara-gara apa? Tapi untungnya kitab-kitab itu mesti halaman sampulnya itu 2, ya aman ya. Jadi sekarang ini dibuat 2 supaya ketika depan pudar masih bisa dilihat. Dan banyak kitab saya itu, Bulughul Maram saya karena hampir sepekan sekali saya ngaji Bulughul Maram itu sampai tidak ada kuning-kuningnya. Itu bisa ditandani lagi, dibetulkan lagi. Itu ada beberapa pesantren itu bisa membuat tulisan ini. Santrinya pintar-pintar kaligrafi itu ya. Dibuatkan lagi, apalagi yang sudah canggih sekarang mudah ya nanti. Jadi ini biar saja, kemudian dicetakkan lagi, kemudian ditempel di sini gitu lah. Seperti itu. Pudar, banyak kitab saya yang pudar, sering dibuat ngaji mesti pudar.
Makanya bapak-bapak kalau nanti saya sidak ke rumah panjenengan, kitabnya masih bagus-bagus, itu berarti kitabnya awet, ya. Diawet-awet, diwet-wet, karena jarang ngaji, gitu saja ya, gitu saja ya. Koleksi ya. Ya itu, kitab koleksi, yang penting punya kitab Ustaz, katanya tadi suruh koleksi ya, tapi yang dibaca ya, gitu, dibaca para jamaah. Toyib. Kemudian boten kober nggih. Wala Ustaz, bojo kula boten kula cekeli, mau nyekel kitab. Ini kula para kiai cekelane kitab. Makanya Bunya itu banyak cemburu dengan para kiai, Pak. Bu Ustadz itu cemburu, istrinya Ustadz itu cemburu dengan Ustadz. Kenapa? Istrinya Syekh, karena yang paling banyak dipegangi justru apa kita, bojonya sendiri tidak dipegangi. Itu istrinya sendiri tidak dipegangi. Ya, lebih banyak memegang kitab. Itu nyata itu para jemaah. Ya. Toib. Imam An-Nawawi itu sehari belajar 12 pelajaran, berarti kan 12 kitab itu. 12 pelajaran Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Makanya menjadi ulama besar ya para jamaah. Taib. Insyaallah panjenengan kalau misalnya hari Ahad seperti ini ikut pelajaran sampai 2-3 ustadz itu nanti beda Pak. Kalau orang semakin alim itu semakin beda itu. Sikapnya kepada anak tidak seperti dulu main bentak kepada anak, main pukul, sikap kepada istri tambah sabar ya ta? Karena semakin alim panjenengan. Ya, itu. Di wajar para jamaah ya. Taib, kita lanjutkan. Yang berikutnya sekarang tadi 12 sekarang 13. Yang ke-13 wa yaj'alu ru'usa hurufiha ditarjamati ilal ghasyiyati. Wa yaj'alu, dan jangan menjadikan ru'usa, ujung-ujung, hurufi dari huruf-huruf, hadhihi tarjamati, tarjamah kitab ini, tarjamah itu ya adalah penjelasan tentang biografi ringkas penulis kitab. Jadi biografi ringkas penulis kitab supaya diketahui ini kitab tauhidnya siapa. Itu depan Mas ya. Kalau di sekarang kitab sekarang itu di depan biografinya. Di sini ada ini ya. Dijelaskan biografinya siapa, Imam Ibnu apa? Jamaah ini. Ismuhu, namanya, nasabuhu, nasabnya, kunyatuhu, di depan ini ada. Depan sendiri ini ada ya. Disebutkan walaqabuhu, tahu kita lakopnya siapa, wa madhabuhu, tahu madhabnya. Huwa syekhul imam, dia adalah syekh al-imam, qadil qudah, tapi tidak boleh ini oleh para ulama. Hakimnya para hakim, tidak boleh ini. Ini gelar seperti ini tidak boleh. Tapi terjadi di kalangan para ulama. Badruddin, ini apa? Lakopnya ya. Badruddin ya. Abu Abdillah apa? Kunyahnya ya. Muhammad ibnu Ibrahim ibni Sa'dillah ibni Jamaah ibni Ali ibni Jamaah ibni Hazim ibn Sakhr al-Kinani. Al-Kinani berarti apa ini? Nisbahnya, nisbah nasabnya ya. Al-Kinani. Al-Kinani nasaban, Al-Hamawi maulidan, Asy-Syafi'i madhaban, madhabnya Syafi'i. Sampai seperti itu. Ini namanya apa? Tarjamah. Tarjamah itu apa? Biografi ringkas ya. Tarjamah. Bukan terjemahan ya. Tarjamah itu biografi ringkas. Tarjamah bahasa Arab bukan terjemahan dalam bahasa Indonesia. Berbeda ya. Sama dengan kalimah. Kalau di dalam bahasa Arab artinya apa? Terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Kata. Kalimah itu kata. Kalau kita kan kalimat itu bahasa Indonesia. Kalau kita transit ke Arab apa? Jumlah. Biasanya disebut dengan jumlah mufidah, kalimat yang sempurna ya. Atau kalam misalnya disebut dengan kalam, perkataan yang sempurna. Kalau perkataan tidak sempurna namanya kalim. Itu bahasa Arab dibahas itu para jemaah. Jadi kalimah itu di dalam bahasa Arab terjemahannya ke dalam bahasa apa? Kata. Jadi bahasa Arab itu paling rendahnya namanya harfun, huruf. Kemudian kalimatun, kata. Kemudian jumlatun mufidatun atau kalamun, yaitu kalimat sempurna. Jadi kadang-kadang kita ini coba apa?
tidak bisa membedakan mana kalimah dalam bahasa Arab dan mana kalimah dalam bahasa Indonesia. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia bermakna apa? Susunan kata-kata yang sudah sempurna, bisa difahami. Tapi kalau kalimah dalam bahasa Arab masih kata. Ya. Ilqaul kalimat, penyampaian kata-kata. Ya, seperti itu. Thayyib ilal ghasiyati, ditulis, diletakkan pada ujung-ujung dari tutupnya. Alati min janibil basmalah, yang mana ada di samping kata-kata basmalah. Jadi al-basmalah ditulis di tengah, sampingnya ditulis apa? Tarjamah. Tarjamah itu apa? Biografi penulis. Kalau sekarang ini modelnya begini, kalau sekarang ini saya tunjukkan ya. Kitab sekarang ini basmalah 2 kali. Basmalah di sampul, basmalah di muqaddimah. Kemudian muqaddimah baru kemudian tarjamah, biografi, gitulah. Kalau sekarang ini, kalau dulu basmalah di tengah, kemudian di sampingnya apa? Biografi syekhnya. Ditulis seperti itu. Zaman dahulu ini ya. Ini kitab ditulis tahun 800-an Hijriah, sudah lama sekali ya. Jadi beliau sendiri, beliau sendiri kan wafat tahun 733, berarti tahun 700-an Hijriah ditulis ini. Jadi tahun ke-7 Hijriah. Ke tahun abad ke-7 Hijriah. Sehingga cara penulisannya berbeda dengan sekarang. Tapi kita perlu tahu untuk pelajaran bagi kita. Wa faidatu hadhi tarjamah, apa manfaat faidah dengan adanya biografi ringkas ini adalah ma'rifatul kitabi, untuk mengetahui kitab tersebut, kitabnya siapa ya. Wa taisiru ikhrajihi, dan untuk memudahkan mengeluarkan kitab tersebut min bainil kutubi, di antara kitab-kitab yang ada. Dulu kan sampulnya beda-beda, dulu sampulnya sama, kitab isinya dalamnya beda. Kalau sekarang kan sampul beda-beda. Karena pewarna sekarang banyak warna. Dulu ya coklat, seperti warna kulit, semua begitu. Atau agak abu-abu gitu, seperti itu. Semua sama kulitnya. Sehingga untuk membedakan harus ada tarjamah. Kitab ini miliknya siapa, tulisan siapa, ditulis kapan, dan seterusnya. Kemudian yang ke-13 ya. Ke-14, mohon maaf. Yang ke-14, wa idza wada'al kitaba, jika seorang meletakkan kitab ala ardin, ke tanah, langsung ke lantai, au takhtin, atau di atas bangku tempat duduk, faltakunil ghasiyatu allati min jihatil basmalah, maka hendaknya penutup yang ada di arah tulisan al-basmalah, wa awalil kitabi, dan ada di awal kitab, ila fauq, letakkan di atas. Jadi misalkan begini letakkannya, jangan dibalik begini ya. Jangan dibalik, karena al-basmalahnya jadi di bawah, hendaknya di atas begini meletakkannya. Jadi meletakkan kitab lo ada adabnya, tidak seperti ini ya, terbalik seperti ini, karena basmalahnya jadi di bawah. Nah, seperti ini meletakkannya. Seandainya itu diletakkan di atas lantai, tidak ada meja kecil, panjenengan tidak ada tas misalnya. Kan kadang kita sholat kan bawa kitab, ada kan beberapa penuntut ilmu sholat ambil bawa apa? Kitab. Tapi tolong jangan HP diletakkan di atas kitab, atau pulpen, nggak boleh, tidak boleh. Jadi kitab itu di atasnya tidak boleh diletakkan apa? HP, pulpen, apalagi biasanya teman-teman itu kacamata, tidak boleh. Beberapa bapak-bapak langsung saya ingatkan, tapi cara mengingatkan langsung tak pindah kacamata di samping. Jadi beliau sholat, tadinya baca kitab, lalu kacamatanya, bahkan ada yang pernah saya lihat meletakkan kacamatanya di atas mushaf lah, bukan kertas soalnya, tidak tahu. Maka langsung saya pindah kacamatanya, saya letakkan di sampingnya. Jangan di atasnya apa? Mushaf. Di atas kitab saja tidak layak, apalagi di atas mushaf. Karena kitab itu mesti ada ayatnya, Pak. Layak enggak? Ayat kita letakkan sesuatu di atasnya, tidak layak. Ya. Maka hendaknya diperhatikan di rumah berjamaah. Kalau meletakkan kitab diperhatikan. Anak-anak kita misalnya pulang sekolah, buku pendidikan agama Islam, ada ayatnya enggak di situ? Ada hadisnya? Pasti ada. Maka jangan diletakkan sembarangan, jangan terbalik posisinya, dan jangan diletakkan sesuatu di atasnya. Taib. Kemudian yang ke-15,
Adab yang ke-15, wala yukthiru wad'ar raddati fi athnaihi, dan jangan sering wad'ar raddati, meletakkan sekam dahulu, ini bukan sekarang, fi athnaihi, di tengah-tengahnya, kai supaya la yusri'u, tidak mempercepat, bikasriha, ya, terpotongnya atau rusaknya kitab tersebut. Wala yadau, yang ke-15, yang ke-16 sekarang, wala yadau, dan tidak meletakkan dhawatil qat'il kabir, alat untuk pemotong yang besar, fauqa dhawatis shaghir, di atas alat pemotong yang kecil. Jadi misalnya kita punya gunting besar, itu jangan meletakkan di atas gunting kecil, di atas rak, khawatir kalau gunting besar ini melerek atau jatuh mengenai apa kitab. Beliau mengatakan yang kaila yakthura tasaqutuha, supaya tidak banyak jatuh dan mengenai kitab-kitab yang ada di bawahnya. Sampai diperhatikan ya, alat potong yang besar zaman dahulu kan orang-orang itu masih pakai alat potong manual. Maka jangan meletakkan di atas alat potong yang kecil supaya tidak jatuh kemudian mengenai kitab. Ini artinya bukan hanya, ini contoh ya, bukan hanya berupa alat potong apa saja. Misalkan mohon maaf ya, rak kosong atasnya, jangan meletakkan apa, gelas. Khawatirnya disenggol anak nanti apa? Tumpah. Yang penting jangan meletakkan apa saja di atas itu. Karena kejadian berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang saya saja kadang-kadang ya, ini bukan sengaja ya, saya bawa parfum, saya letakkan di dalam tas saya. Kitab saya juga di dalam tas. Tiba-tiba tutupnya itu buka sendiri. Akhirnya, kitab saya kok coklat-coklat, ternyata kena parfum. Itu. Apalagi sesuatu yang mudah tumpah. Yang ke-17, wala yaj'alu al-kitaba khizanatan, jangan menjadikan kitab sebagai tempat menyimpan, lil qararisi, menyimpan buku-buku catatan atau buku tulis, au ghairiha, atau selainnya. Sekarang bisa tidak? Banyak anak-anak kita kitabnya di bawah, menyimpan buku tulis di atas kitab, atau kitabnya begini, di atasnya diletakkan buku tulis. Tidak boleh itu. Jadi buku tulis atau buku catatan tidak boleh diletakkan atau disimpan di atas kitab. Wala mikhaddatan, dan meletakkan bantal di atas kitab. Jadi kalau kita selesai membaca, itu kalau kita pas di kasur ya kitabnya di sampingnya bantal, jangan di bawah bantal. Wala mirwahatan, atau meletakkan kipas angin di atas kitab. Kalau dulu kan belum ada kipas angin, tapi apa? Apa itu? Kipas untuk kipas ini. Itu jangan diletakkan di atas kitab. Ya, jangan diletakkan di atas kitab. Ilir itu ya, kipas angin ya itu. Jangan diletakkan di atas kitab. Kalau sekarang kipas angin, jangan. Ya, tidak boleh itu, para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wala makbasan, dan jangan meletakkan sesuatu yang bisa menekan kitab, alat yang bisa menekan kitab. Apa itu? Yang berat ya tidak tahu saya apa sekarang. Kita kira-kira alat yang berat apa yang diletakkan di atas kitab, jangan, mau menyebabkan kitab itu rusak. Wala masnadan, dan sesuatu yang digunakan untuk sandaran. Orang Arab biasanya kalau duduk itu bersandar, maka jangan diletakkan itu di atas apa? Kitab. Walaupun tujuannya untuk menyimpan kitab, jangan diletakkan di bawahnya kitab itu. Justru disimpan di atasnya malah, di atas bantal ya, di atas sandaran tadi ya. Nah. Taib. Wala muttaka'an, dan tidak digunakan untuk bersandar. Jangan digunakan kitab untuk bersandar. Wala maktalatan lil baki, jangan meletakkan obat untuk membunuh tumor itu apa, tumor? Kutu di atas kitab.
Albak itu tumo atau kutu ya. Jangan meletakkan obat membunuh kutu di atas kitab. Ini contoh-contoh saja. Mungkin dulu syekh banyak atau imam banyak menemui itu. Kalau sekarang yang sering saya temui itu kacamata HP diletakkan di atas kitab. Sering santri-santri kita tegur itu. Tidak boleh ya. Tapi masuk kacamata di bawah kitab ya, tidak di bawahnya juga, tapi di sampingnya. Jangan diletakkan di atas kitab. Silakan diamati nanti di masyarakat itu. Mereka kadang-kadang meletakkan sesuatu di atas kitab. Ya kalau dulu seperti ini, mungkin sekarang HP, mungkin power bank, ya, diletakkan di atas kitab, tidak boleh. Ya, tidak boleh itu. Wa ghairi dan selainnya. Ini hanya contoh, bukan pembatasan ya. Contoh hal-hal yang pernah diletakkan di atas kitab di zamannya Imam Ibnu Jamaah. Kalau sekarang ini ya seperti saya sebutkan tadi, HP, kunci itu sering diletakkan di atas kitab. Habis ngaji kan sholat dia nggak bawa tas, kan ditaruh di depan ini. Kuncinya loh di atas kitab itu. Pernah kita lihat. Karena sedang sholat ya saya ambil, masuk melaku jupuk kunci. Nggak saya ambil Pak. Tapi kalau saya tidak sedang sholat mesti saya pinggirkan. Ya mudah-mudahan tidak menyinggung, tapi mengingatkan secara halus ya. Kalau kita Pak tolong kacamatanya jangan diletakkan, mungkin dia lebih tersinggung. Kalau kita taruh di sampingnya dia tahu, oh tidak boleh meletakkan kacamata di atas apa? Kitab. Wala siyama terlebih lagi fil waroki, diletakkan pas pada kertas kitabnya, bukan pada apa? Sampulnya, itu lebih tidak boleh lagi. Kitabnya terbuka, diletakkan sesuatu di atas apa? Kertasnya, karena di kertasnya tertulis apa? Ayat Al-Quran, hadis. Itu kan langsung mengenai ya. Itu adab-adab yang harus diperhatikan. Fahuwa, maka sesuatu yang diletakkan alal waraqi di atas kertas kitab itu asaddu, lebih berat kesalahannya. Jadi lebih berat dianggap salah di masa para salaf dahulu. Jadi misalnya saya baca kitab begini, lalu pulpen saya tak letakkan di sini, kesalahannya lebih berat ini daripada saya letakkan begini pulpennya. Ya, kesalahannya tidak terlalu berat, ini yang lebih berat. Karena di sini nanti ada ayatnya langsung. Kalau di sini masih ada apa? Sampulnya. Tapi itu sudah tidak layak memperlakukan kitab seperti itu. Oleh karena itu bisa kita lihat bersama sekarang kenapa kadang-kadang teman-teman khatam kitab tapi kok tidak mengamalkan isinya. Ya kurang memperhatikan bagaimana adab mereka terhadap kitab sehingga keberkahan dari ilmu itu hilang. Keberkahan ilmu itu hilang berjamaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib, wala yatwi, dan jangan melipat khasiatal waraqi, catatan pinggir yang ada pada kertasnya. Dulu ya, itu kertas itu kalau sekarang tidak ada ya, sekarang ini kitab-kitab seperti ini. Matan at-takrib ya, matan ya al-ghoyah wa takrib dalam kitab fikih. Itu nanti ada catatan pinggir di sini. Catatan pinggirnya. Jadi ada catatan pinggir. Catatan pinggir itu komentar dari ulamanya. Dahulu kan begitu. Jadi dulu kitab itu ditulis di tengah, ya tengah. Kemudian di sini ada catatan-catatannya pinggirnya. Namanya hasyiah itu namanya. Tidak boleh meletakkan sesuatu pada hasyiah. Karena nanti kalau hilang catatannya itu mencarinya sulit. Di zaman dahulu belum ada percetakan yang memperbanyak kitab. Taib, atau pada apa? Zawiyataha, pada pojok daripada kertas tidak boleh. Di pinggirnya tidak boleh, di pojoknya juga tidak boleh. Wala yu'allimu bi'udin au syai'in jafin, dan hendaknya tidak mengajarkan kitab itu dengan menggunakan ranting atau sesuatu yang kering. Ya. Jadi tidak boleh. Misalnya sambil mengajar gini, bukanya pakai ranting gini. Krek, enggak boleh. Jadi bahkan di dalam ilmunya para salaf, buka itu tidak boleh terdengar guru. Bagi anak-anak sekarang bagaimana? Prek. Tidak boleh itu. Jadi antum perhatikan guru-guru kita yang alim-alim itu, buka kitabnya antum enggak dengar, iya tak? Apalagi di depan gurunya, tidak berani. Kami dahulu di Saudi itu buka kitab, kemudian kayak anak sekarang itu, kalau kita ingin cepat, kami bukanya begini Pak, kalau ingin cepat langsung diperkirakan, halaman 100 diperkirakan gitu lah. Oh kelebihan,
dibuka lagi berapa halaman gitu loh. Baru bukan dia buka sampai berbunyi, sampai kertasnya berbunyi, tidak demikian. Jadi sampai kertasnya berbunyi itu bukan tuntunan dari para ulama salaf terdahulu. Ya. Kemudian yang berikutnya, bal biwarakotin au nahwiha, boleh menggunakan kertas. Jadi kalau buka gini, saya menggunakan kertas boleh. Nah, bukanya pakai kertas boleh. Wa idza dhaffara, apabila dhaffara seorang itu punya kuku yang panjang, fala yakbisu dhufrahu qawiyan, tidak boleh dia menekankan kukunya dengan kuat pada kitabnya. Jadi ada orang kadang-kadang kukunya panjang, maka tidak boleh dia menekan kitabnya dengan kuku secara kuat. Kira-kira ada pada seperti ini sekarang menjadi asing enggak? Asing sekali. Asing sekali para jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sangat asing sekali zaman ini. Nah, ini kalau di Saudi tanda itu begini, tanda itu pakai inilah tempelan ini, tanda. Makanya saya niru ulama-ulama Saudi. Jadi kitab tidak ditekuk, dilipat, tidak dilipat. Jadi pakai tanda ini kan saya ngajar di beberapa tempat, misalnya ini tandanya sini, ini tandanya beda lagi ya, ini tandanya beda lagi. Berarti saya ngajar di beberapa tempat itu. Tidak boleh ditekuk-tekuk itu. Lama-lama kalau sering ditekuk apa Pak? Sobek enggak? Sobek, lama-lama sobek. Ya rusak kitabnya ya. Jadi seperti itu yang diajarkan oleh para ulama. Para jemaah yang rahmati Allah taala, tidak terasa 1 jam ya pas pembahasannya selesai ini. Pas pembahasannya selesai, kita selesai dari pembahasan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mungkin ada pertanyaan? Ada wakilnya Pak Abu Aska? Ada pertanyaan enggak? Kalau tidak ada pertanyaan kita cukupkan ya. Ada pertanyaan Bapak? Monggo silakan. Nggih, Bapak yang belakang dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kemarin sudah kita bahas tentang menyalin, harus dijaga betul. Jadi pemilik kitab ini setuju tidak kalau difotokopi. Sebab beberapa tempat fotokopi itu tidak bisa menjaga kitab itu. Jadi ketika mau fotokopi itu ditekan-tekan dan seterusnya. Ada beberapa fotokopi ini pintar, tidak perlu ditekan tapi ditutupi kertas supaya tidak hitam itu ya. Ada yang seperti itu. Dan ada fotokopian itu Masya Allah itu, walaupun tidak terlalu ditekan, itu tidak ada garis-garis hitamnya. Fotokopinya yang bagus-bagus itu loh. Ya, yang serok atau apa itu, kami fotokopi nggak perlu ditekan-tekan, tapi ada yang tekan-tekan, dan itu kitab bisa rusak. Harus minta izin kepada seorang yang menyalin. Kalau yang punya kitab melarang untuk difotokopi, ya jangan. Kemudian hukum kedua, kalau berkaitan tentang hak cipta, jika dilarang di situ untuk difotokopi dalam bentuk apapun, alasan apapun, ya jangan difotokopi. Berarti kita harus beli. Ya. Kalau kita tidak mampu beli, menyalin dengan tangan. Kalau tidak mampu beli, itu boleh. Ya. Tapi kalau ada tulisan tidak boleh digandakan untuk diperjualbelikan, berarti kalau dipakai belajar boleh. Tapi kalau untuk komersial bisnis tidak boleh. Berarti itu palsu nanti kitabnya, nggak boleh ya. Kan sekarang banyak ya. Kitab-kitab yang dijual pasaran itu kan palsu dia. Jadi dia dikopi ulang ya. Jadi dikopi ulang, biasanya hasilnya tidak bagus kalau dikopi ulang. Itu tentang fotokopi. Wallahu a'lam. Monggo Pak, silakan. Nggih. Iya. Akhirnya dia dari orang ini sering-sering tempat saya. Ya. Terus akhirnya uangnya balik lagi Ustaz. Iya. Akhirnya dia itu naruh uang itu di Quran. Iya. Terus akhirnya uangnya itu tidak bisa balik ke Tuhan Ustaz. Terus satu lagi Ustaz. Iya. Kalau misalkan kita buka Quran pakai ini Ustaz. Tidak boleh itu, ya. Jadi gini. Jadi jari kita dijilat dengan lidah, ditempelkan di lidah, kemudian untuk membuka Quran itu tidak boleh. Hukumnya makruh, tidak haram tapi makruh. Hukumnya makruh. Kalau untuk kitab di bawahnya itu ya, di bawahnya itu. Tapi kalau antum bukan pakai jilat ya, pakai yang biasanya ada toh,
Yang untuk ngitung duit itu lah. Ya, air itu masih boleh, tapi jangan untuk Quran. Kalau kita masih boleh, tapi untuk Quran ada larangan dari para ulama. Untuk Quran jangan, pelan-pelan saja bukanya ya, ya seperti itu. Kalau untuk uang itu, wallahu a'lam bishawab, itu jelas jin itu di situ ya, jin. Tapi apakah setelah ditaruh Quran itu jinnya takut? Ya bisa jadi, wallahu a'lam, kita tidak tahu ya. Saya tidak bisa memastikan ya. Tapi bisa jadi, wallahu a'lam. Ada sebagian itu meletakkan mushaf di situ, di dalam lacinya atau apa. Kalau saya pribadi pakai zikir saja. Jadi kita berzikir, jadi ruangan itu kita ruqyah ya. Jadi ruangan di mana kita jualan itu kita ruqyah, pakai bacaan-bacaan Al-Qur'an, di ruqyah ya. Nanti ditiupkan di mananya, boleh itu malahan. Daripada seperti itu kita tidak punya dasarnya, saya tidak punya dasarnya. Silakan tanya kepada ustadz yang lain ya tentang hal itu. Tapi bisa jadi, wallahu alam, jinnya tidak berani mengambil karena apa? Itu di tengah-tengah Al-Qur'an mungkin itu apa itu namanya? Apa itu yang kecil itu? Tuyul ya. Tuyul ya itu. Tuyulnya tidak berani mengambil, bisa jadi, wallahu alam. Beberapa waktu yang lalu saya diberitahu oleh seorang jamaah ya, berkali-kali uangnya tuh hilang dari dompet. Ya, dikiranya pertama tuyul, kok hilang? Hilangnya tidak banyak 50.000, ternyata tuyulnya anaknya sendiri. Sudah kadung nuduh tuyul ya, kesana tuyulnya dituduh ya. Sudah kadung nuduh tuyul, ternyata tuyulnya anaknya sendiri. Ya, untungnya anaknya masih bagus dinasihati ya. Jadi uang 1 juta hilang 50.000. Setiap mau disetorkan, uang itu kan dia pedagang, mau disetorkan, kok hilang 50.000? Ternyata tuyulnya anaknya sendiri. Sudah kadung nuduh tuyul ya. Ya menuduh itu walaupun kepada siapapun ya nggak boleh ya, menuduh itu namanya suudon ya. Untung yang dituduh tuyul. Nah, kalau tuduh manusia gimana kan nggak boleh ya. Jangan buru-buru pada jamaah rahmati Allah Taala. Sama dengan dulu ada yang sering kehilangan, ternyata dicuri oleh burung. Jadi burung itu bisa nyuri uang itu. Jadi burung itu, ya. Jadi ngambil dia dicucuk harus diambil dibawa pergi. Ternyata ditemukan ngelumpuk di situ. Itu. Jangan buru-buru menuduh ya, dicek dulu kebenarannya. Tapi kalau meruqyah boleh, saya sarankan untuk meruqyah. Karena pernah kami diundang untuk gitu, saya ruqyah ruangan itu, bacakan Quran gitu, nanti ditiupkan di situ. Siapa tahu dia nyimpan jin di situ kan kita tidak tahu, jin tidak terlihat ya. Jadi untuk ngambil uang kita, kan kadang sering kehilangan orang-orang dan dia merasa uangnya ditaruh dompet dan dikantongi terus, tiba-tiba itu hilang. Itu di mana? Di toko apa di pasar hewan. Itu ada bapak begitu. Jadi di pasar hewan itu di kantongnya dihitung, barusan dihitung dapat uang dari orang 1 juta. Masukkan tuh, tahu nanti mau belanja dihitung lagi loh, tinggal 900. Kalau misalnya 100-an tuh hilang 1 biji itu. Ternyata ada di situ yang dia menyebar apa? Tuyul. Makanya masuk pasar tuh harus berdoa sebagaimana doanya Nabi SAW, minimal berzikir apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, itu kan ada doa masuk pasar. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa ala kulli syai'in qadir itu. Ya, supaya dijaga oleh Allah. Pasarnya tempatnya ya ta, copet apa saja para jamaah ya ta, macam-macam. Ya, ya itu. Jadi di dompet aman, saya tanya aman Pak Ustadz, tapi mesti hilang. Ya nggak tahu kita tidak tahu perkara gaib ya ta. Ya mungkin di situ banyak, katanya orang Kediri, itu kalau orang jalannya gini katanya bawa tuyul ya. Katanya, saya sendiri tidak bisa memastikan ya. Jangan menuduh, siapa tahu boyoknya sakit, kita tidak tahu. Ya toh. Jadi katanya begitu, katanya orang Kediri itu. Akhirnya kalau ada orang lewat pasar, terus tangannya begini, orang langsung curiga. Goceli dompetnya. Orang Pare bilang begitu. Kalau saya jangan menuduh lah ya, kita tetap berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ambil ibrohnya kalau saya. Ibrohnya apa? Mungkin kita kurang sedekah kan itu. Dimintai dana ke masjid mesti mesti donasi tok, padahal enggak pernah sedekah dia. Ya. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, mohon maaf ya. Saya tidak membela mereka-mereka yang buka donasi ya. Tapi saya ingin menyampaikan satu wacana. Satu pelajaran berharga. Kalau ada donasi, seandainya kita tidak bisa membantu, panjenengan share, bagikan donasi itu. Siapa tahu ada yang bisa membantu, panjenengan dapat pahala. Mana dalilnya? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah itu kalau didatangi orang minta bantuan, beliau punya, dibantu.
Beliau tidak punya, tapi nanti di lain hari bisa membantu, beliau janjikan nanti datang lagi fulan ya di lain hari. Kalau beliau tidak bisa membantu dan tidak bisa menjanjikan, beliau temui sahabat, isfa'u untuk jauh sambil mengatakan, bantulah orang, kamu akan dapat pahala. Gitu loh. Kita mengambil peran yang mana? Satu tidak bisa, janjikan. Menjanjikan itu tidak bisa, ajak orang untuk sodako. Sudah tidak mau sodako, ya, tidak mau share, mengatakan sebentar MAG, donasi aja misalnya. Jangan begitu, ini peluang amal loh para jamaah. Terus saya sering sampaikan kepada jamaah saya, kalau ada donasi, panjenengan transfer 10.000 itu rugi apa tidak? Apakah mengurangi harta kita yang 100 juta, yang 50 juta, 10.000? Tapi itu nilainya bisa jadi nanti yang 100 juta itu habis, dihabiskan anak-anak kita, ketika kita wariskan, kita meninggal, yang 10.000 kita bawa mati. Kan begitu para jemaah. Saya kadang-kadang kan transfer BSI ya, terus keluar apa itu Pak? Donasi ta? BSI. Ya ta? Infak. Ya infak walaupun 1.000 Pak, tekan 1.000 kalau nggak mau 2.000 atau 3.000, tekan 1.000. Infak. Ya ta? Insya Allah itu walaupun seandainya ya, itu tidak tepat sasaran pun, kita niatnya sudah tertulis. Apalagi sebagiannya tepat sasaran, insya Allah kita dapat pahalanya. Dan kita insya Allah ikhlas Pak. Mosok saya eling-eling kan. Ya kan ikhlas insya Allah ta'ala kan. Insya Allah ikhlas, begitu. Nah, alhamdulillah beberapa jamaah sering saya sampaikan, kalau pas ngaji atau pas khutbah, Jumatan, ada Jumatan, panjenengan bawa walaupun 5.000, belajar sedekah 5.000. Nanti ada kotak infak jalan, punya uang, belajar walaupun 2.000, nggak usah malu Pak. Ya, saya kalau sebenarnya yang bagus itu ya, kita sedekah itu tidak perlu diuntal-untal Pak. Jadi misalnya begini ya, saya di sini ada uang berapa, misalnya ada, ya misalkan ini ada 100.000, ada 10.000, saya tidak mau 10.000, saya mau 2.000 ya. Biasa saja Pak ya, buka dompetnya gini, biar di tingkat orang kita belajar ikhlas, masukkan gini. Gak perlu kau kecil gini, gak perlu. Setau tupi. Sebenarnya gak ikhlas sebenarnya. Ya, pengen dikatakan besar tak? Nah, ya. Coba dikelihatkan aja gak apa-apa segini. Plung gitu aja. Iya. Yusroni Ustadz sangune akeh 2.000 bah. Wis ben 2.000 tapi ikhlas ya ta? Gitu. Kita mendidik ikhlas kok, mendidik diri kita ikhlas. Apa ada contoh sahabat kalau infak disembunyikan gini? Coba dalilnya mana? Umar melihat Abu Bakar bawa infaknya, ya kan? Tidak disembunyikan oleh Abu Bakar Siddiq. Ya. Apalagi kalau itu nanti dicontoh oleh sahabat yang lain yang infak itu dapat pahala. Yang penting menata hati itu saja yang ditata supaya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun didawulik ini biasanya didelikne sih gak 100.000 ya. Ya enggak? Kalau jenengan masukkan 100.000 disembunyikan, Pak. Diketokne wong abang ya ta. Tapi lek abu-abu kok mau ya. Utawa biru puyeh yang 2.000 yang baru kan kayak 50.000 ta, tapi puyeh dia. Nah itu mesti dilawompet sampai ya itu. Atau 5.000 mesti dilempit. Mulai besok nggak usah dilempit Bapak ya. Ketokno sing ngrasani ben dosa. Gitu aja. Sampean ketokkan ya, gitu aja loh. Bener ini kita belajar salaf itu belajar ikhlas, Pak. Percuma kita ngaji gak ikhlas, percuma ya ta. Kita infak gak ikhlas, percuma biar dikatakan orang biar nggak usah. Kadang-kadang ibu-ibu kan gitu. Ayo Bu, iku kayak ngene tonggone. Pok mosok telo dikene tonggo kok dirasani lah. Akhirnya kan tidak pernah sedekah apapun. Tidak pernah. Iku lho Bu sampean mau tuku timun akeh to. Ala Pak engko dirasani kei timun. Sampean kek nih gitu, belajar ikhlas gitu. Belajar ikhlas gitu. Nanti lama-lama akan sedekah yang besar. Berawal dari yang kecil. Saya kan begitu. Sedekah itu awalnya kecil berakhir dengan besar. Demikian bisa disampaikan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Alafu minkum nasrun minallah fathun qarib. Wabillahi taufik wal hidayah war ridha wal inayah fastabiqul khairat. Ihdinas siratal mustaqim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Al birru liman ittaqa wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.